Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga Ananda semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pagi ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam tentang menyebarkan kebaikan melalui ihsan. Sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, Bapak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bapak pengganti dari Ibunda Rina Maya sebagai guru pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi semasa semester ini Bapak yang akan menggantikan beliau. Perkenalkan, nama Bapak Syaiful Dinata, lahir di Sungai Salak 19 Februari 1998, dan Bapak merupakan salah satu mahasiswa di UIN Suskaryau di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di jurusan Pendidikan Agama Islam. Untuk sama-sama Ananda ketahui, moto Bapak adalah kisah hebat harus diakhiri dengan hebat. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran, satu pesan untuk Ananda semua, yaitu terus buat baik tanpa bosan. Baiklah, kita akan memasuki materi pembelajaran kita pada hari ini, yakni mengenai menyebarkan kebaikan melalui ihsan. Silakan Ananda semua memperhatikan gambar yang telah Bapak sediakan. Nah, tugas Ananda adalah Ananda semua memperhatikan gambar yang telah tertera di sana. Kemudian Ananda tulis di buku latihan tentang hal apa yang Ananda lihat dari gambar tersebut. Dan nanti akan dikumpulkan setelah jam pembelajaran selesai. Baiklah, kita akan memasuki materi kita, yakni tentang pengertian ihsan. Kata ihsan berakar dari kata kerja, yakni hasuna yahsunu hasanan, yang berarti baik. Jika kata tersebut ditambah dengan hamzah, maka akan berubah menjadi ahsana yuhsinu ihsanan, yang bermakna memperbaiki atau berbuat baik. Secara sederhana, dapat kita simpulkan bahwa pengertian ihsan adalah bisa berbuat baik kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada para makhluk lainnya. Selanjutnya, setelah membahas tentang pengertian ihsan, tentu saja kita akan bertanya-tanya, apa dasar kita berbuat ihsan? Dasar dari berbuat ihsan yakni terdapat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 83. Ananda semua, Bapak ingin meminta kepada Ananda untuk membuat sebuah video, di mana di dalam video tersebut Ananda sedang membacakan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83.
dan dikirim seminggu dari mata pembelajaran hari ini. Selanjutnya, setelah kita sudah mengetahui dasar dari perintah untuk berbuat ihsan, yakni dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83, maka tentu saja kita harus mengetahui kandungan ayat tersebut. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83 terdapat 4 kandungan mengenai ihsan. Yang pertama, yakni mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala? Yakni perintah untuk tidak menyekutukan Allah dengan benda apapun. Kandungan kedua, yakni berbuat baik. Tentu kita akan bertanya-tanya, berbuat baik yang seperti apa yang dimaksud di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83 ini? Yaitu berbuat baik kepada Allah, artinya menjalankan segala perintah-perintah Allah. Dan juga berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Kandungan yang ketiga, yakni cakupan ihsan. Di dalam ayat tersebut diterangkan bahwa cakupan ihsan bukan hanya perkara kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan juga mencakup kepada manusia dan kepada makhluk hidup lainnya. Artinya, kita berbuat baik bukan hanya kepada Allah, tetapi juga berbuat baik kepada sesama manusia dan kepada makhluk hidup lainnya. Yang keempat, terdapat pula di dalam ayat tersebut larangan. Larangan seperti apa? Yakni larangan mengikuti sikap umat terdahulu yang banyak melakukan pembangkangan. Pembangkangan yang seperti apa? Yakni tidak berperilaku sesuai ajaran Islam dan bahkan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang pengertian ihsan, perintah berbuat ihsan, dan bahkan kita juga telah membahas tentang kandungan surah yang membahas tentang perintah ihsan, yakni di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Tentu saja kita juga harus mengetahui apa hikmah di balik kita berbuat ihsan. Yang pertama, yakni terbinanya hubungan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita berbuat baik kepada Allah, maka niscaya kita akan merasa dekat kepada Allah. Dalam artian, kita akan menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Yang kedua, akan terjadinya hubungan baik kepada sesama manusia. Sebagaimana yang telah Bapak jelaskan sebelumnya, bahwa cakupan ihsan bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada sesama manusia. Artinya, ketika kita berbuat baik kepada manusia, maka hubungan kita terhadap manusia lain juga akan baik. Yang ketiga, akan terjadinya hubungan baik kepada makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan ataupun binatang. Artinya,
ketika kita berbuat baik pula kepada makhluk hidup lainnya seperti hewan ataupun tumbuhan, maka kita akan mendapatkan suatu hubungan yang baik pula terhadap makhluk hidup lainnya tersebut. Contohnya, ketika kita tidak membuang sampah sembarangan, maka kita tidak akan pernah merasakan banjir dan lain sebagainya. Poin keempat, yakni terciptanya lingkungan masyarakat harmonis, peduli, dan damai. Hikmah yang keempat ini tentu saja akan kita dapatkan ketika kita telah berbuat baik kepada sesama manusia, kepada makhluk hidup lainnya, maka hal yang kita dapat tentu akan mendapatkan suatu lingkungan yang harmonis, yang peduli sesamanya, dan kita akan merasakan hidup tentram dan damai. Hikmah yang kelima, yakni terjaganya kelestarian alam semesta. Baiklah, ketika kita telah membahas semua materi pembelajaran kita pada hari ini, jikalau Ananda semua ada pertanyaan, boleh dipertanyakan kepada Bapak langsung melalui grup WA ataupun langsung chat pribadi Bapak. Dengan catatan memperkenalkan diri sebelum bertanya. Sekian, terima kasih. Apabila Bapak ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.